وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقليل أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين قل يا عديل أنت العديل قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي قطبي وقلبي لبناني سيري خديري وعينه عرفاني هارون عقلي وكلمي روحي فرعون نفسي وهوى حماني قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أموت وأحيا على حبكم لديكم وعيزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه وأمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواحنا شيخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa aftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hazaini abil babuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zattina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil akyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengawasan pengajian malam minggu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga dengan disebutkannya dengan keagungan Allah yang penuh dengan Rahman dan Rahim, limpahan Rahman dan Rahimnya tercurah pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah juga kita sampaikan setinggi-tingginya salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya semua. Dan juga semoga Allah muliakan, sampaikan salam kepada Guru Agung Mursyid kita pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibil Wafatajul Arifin Qaddasallahu Syirah bersama keluarga besarnya, khususnya pengarsa Umi yang berada di Patapan Suryalaya, Kejembaran Rahmaniyah. Dan juga semoga seluruh murid-muridnya senantiasa berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bacakan surah Al-Fatihah tadi kepada baginda Nabi dan juga kepada musannif. Insyaallah Abah akan hari ini akan membahas, karena pertanyaan kemarin membahas tentang rukun Islam dan rukun iman, ya. Maka ada pertanyaan tentang qada dan qadar. Tapi Abah tidak bisa secara gamblang, minimal Bapak bisa memahami. Karena kalau tidak ngerti hukum qada dan qadar, banyak sekarang manusia yang syuudzon pada Allah, menuduh Allah dengan tanpa alasan karena tidak mengerti dari semua. Oleh karena itu mudah-mudahan malam hari ini yang tadi kita awali dengan basmalah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, kepada hati sanubari kita,
dengan segala kelembutan Allah kepada kita. Sungguh kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki daya dan upaya, dan kita pun adalah mampu bicara karena dengan kalamnya Allah dan semuanya. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa kita ngalap berkah karena innamal a'malu binniyat. Marilah kita sama-sama pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamashuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dhilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Semoga dengan niat itu, sebagaimana niat kita, semoga ini adalah sebagai ta'allum wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira, dan juga semoga adalah wa tu'a ilal huda wa dilalata al khairi, ya, memberikan ridha Allah kepada kita semua. Jamaah insyaallah diberikan oleh Allah pada malam hari ini pertanyaan yang tidak mudah, yang senantiasa dari zaman ke zaman tentang qada dan qadar, ya. Tapi barangkali yang apa akan jelaskan adalah qada dan qadar malam hari ini adalah jangan dulu karena mungkin kita akan Abah sebetulnya sering bahas, ya, tentang qada dan qadar. Cuma tidak khusus membahas qada dan qadar karena yang sekarang adalah minta tentang qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar, ya. Dan apa kaitannya dengan nasib dan takdir yang kita jalani dalam kehidupan ini, ya. Biar bapak-bapak juga paham dari semua, ya, cuma barangkali apa yang sudah dijabarkan oleh ulama-ulama dulu, karena sudah ratusan tahun dari berantai, barangkali, ya, ada pesan yang sudah agak menyimpang tentang pemahaman ini. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dan apa yang disampaikan oleh para ulama di awal pasti benar dari semua, karena mereka adalah berkata dengan ilmu laduni dari batinnya. Tapi karena dari mulai baginda Nabi sampai saat ini, bahwa kita ini udah hampir 1445 tahun, ya. Jadi bisa dibayangkan oleh Bapak kalau satu ilmu pesan berantai begitu, makin lama makin jauh pemahaman dari semua. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa sesungguhnya sekarang sudah hampir 400 tahun bahwa Islam itu sudah mengalami pergeseran makna dari semua. Kalau dulu zaman Nabi, ya, agama itu adalah akhlak, ya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah yang dipercontohkan oleh Nabi dan Rasul itu adalah akhlak. Maka dulu jarang ada pengajian kayak begini. Zaman Nabi Ibrahim nggak ada pengajian, tadi semua, ya, nggak ada muludan, nggak ada rajaban, nggak ada apa semua tadi, ya. Dulu justru zaman baginda Nabi pun nggak ada. Kalaupun pengajian adalah hanya pindah dari satu tempat ke tempat, makan itu sembunyi-sembunyi karena takut dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Kosok. Nah, itu, ya, dulu begitu tadi semua. Tadi, ya, makanya sekarang bapak-bapak sebetulnya sudah bisa kita memprediksi tadi semua berdasarkan ilmu pengetahuan,
ya, yang harus Bapak sadari, ya, yang harus Bapak fahami sekarang itu. Tidak ada lagi perkara yang tersembunyi, ya. Contoh tentang manusia pertama, ya. Bahkan kemarin di di Perancis ditemukan panah yang umurnya itu udah 3 juta tahun. Umurnya 3 juta tahun. Itu kalau panah biasanya yang pakai monyet apa manusia? Pasti manusia, katanya semua. Kemudian di kita pun sama. Sekarang kan karena pengetahuan ini berkembang luar biasa. Inilah, kalau dulu zaman dulu wali komunikasi pakai telepati. Kalau sekarang cukup pakai HP. Semua. Dulu mereka pergi ke Mekah sholat pakai ilmu toyul ardi namanya. Ngalengit los jasad jeung ruh. Akhirnya perlu, karena sama Allah sudah didohirkan alat untuk terbang, yaitu pesawat terbang semua. Jadi pemahaman kita pun jangan mandek. Ini yang Abah kasihan sekarang kepada umat di akhir zaman ini. Pemahaman mandek, maka kenapa sekarang termasuk teknologi GPS sebetulnya adalah sederhana. Allah ingin memberikan majaji kepada kita. Kata Allah, kalau kamu ingin kepadaku, bagaimana mungkin kau sampai padaku tanpa kau tahu caranya dan tahu jalannya. Ini kenapa sih kegerambukan tadi semuanya. Nah inilah, maka Allah ciptakan teknologi GPS. Maka sekarang Bapak pergi kemanapun tidak akan pernah nyasar karena pakai GPS, kecuali GPS-nya ngaco dibawa ke Kaleweng tadi semua. Makanya hati-hati, jangan terlalu percaya juga sepenuhnya, karena Abah juga pernah ngalamin GPS dari tahu-tahu dia bacanya ke sawah. Nah ini pula di akhir zaman sekarang pun kita GPS boleh 80% boleh dipercaya tadi semua, tapi 20%-nya masih kemungkinan error tadi semua. Demikian pula dengan guru rohani sekarang. Banyak orang ngaku guru rohani, tapi hanya baru menceritakan tentang sorga dan neraka. Baru cerita sorga, neraka, cerita barjah, cerita syirat, cuma nakutin. Tapi mereka sendiri belum pernah membuktikan tadi semua. Inilah. Maka berbicara tentang qada dan qadar, sekarang ini Pak, tidak ada yang bisa disembunyikan. Seperti apa barusan ceritakan bahwa ternyata sekarang ini sedimen, batuan itu bisa dihitung walaupun miliaran tahun. Ini batu ini dari tahun berapa ketahuan umurnya. Makanya kalau ada orang-orang ngaku duriat sekarang ini bisa ketahuan, apalagi cuma ribuan tahun. Orang 1 miliar tahun bisa ketahuan sekarang itu. Ya. Karena tadi teknologi DNA sudah ditemukan. Manusia itu ternyata hanya terdiri dari kromosom, gen, sel, dan DNA. Jadi pada manusia itu, jadi Bapak pahami ya. Jadi sekarang ini nggak ada yang bisa bohong tadi semua. Teknologi bisa membuktikan tadi semua. Bahkan teknologi kita sudah mampu membaca 1 juta tahun ke depan ini akan seperti apa. Seperti terjadi beberapa tahun yang lalu ada komet Halley namanya. Itu sudah diprediksi tahun 1700, sudah diprediksi nanti di abad ke-20 jam sekian tanggal sekian akan meluncur komet Halley melewati lintasan atmosfer bumi, dan benar sampai detiknya pas. Padahal manusia sudah memprediksi 1700, kita 1700 tahun di dia masih ngojai. Batur mah sudah bisa main bola di Inggris. Makanya revolusi industri itu tahun 1700 sudah ada revolusi industri. Musnyin pabrik Batur mah. Bahkan Cartwright sudah membuat pesawat terbang. Tadi Thomas Alva Edison bikin listrik, cantik ya nak. Edison Daruhi Al-Mukarram, Thomas Alva Edison. Coba, lain Junaidi, lain Asep, lain Ujang, Thomas Alva Edison tadi semua. Jadi kita harus cerdas. Makanya nanti membahas qada dan qadar sekarang pun adalah
bisa kita bahas daripada track record yang terjadi dari semua. Jadi manusia bisa diprediksi. Nanti manusia yang akan datang 100 tahun lagi akan seperti apa? Itu bisa diprediksi dari sekarang. Maka dulu pernah cuma untung dilarang oleh organisasi dunia adalah penciptaan manusia secara cloning. Tuh. Dulu mah udah ngapain ribet-ribet ngelahirin orang-orang yang tidak berguna di alam dunia, bikin riweuh, bikin demo, bikin berantem, ngerti ente. Udah diambil dari orang yang hebat, diambil kromosomnya, bikin manusia. Bukan lewat kelahiran dari ibu dan bapak. Jadi sekarang ini udah canggih, Pak. Ya. Bahkan sekarang itu lihat, Bapak pernah lihat nggak anjing panjang tapi kakinya gini, pendek. Dibikin genetika namanya. Kemudian lagi sekarang bisa bertanaman dengan kultur jaringan, cukup ngambil dari satu daun itu bisa jadi miliaran jutaan bibit tadi. Demikian pula pada ikan, pada binatang, pada apa. Bahkan bisa juga dikawinkan tadi. Kenapa sih? Bisa juga dikawinkan tadi. Dikawinkan adalah misalnya binatang jenis ini dengan jenis ini. Itu udah bisa dari semua. Apalagi industri pertanian. Jadi dengan hukum Mendel itu kalau Bapak misalnya beli bibit, ini varietas unggul katanya. Pernah dengar varietas unggul? Oh ini itu namanya F1. Itu namanya F1. Varietas unggul itu adalah F1. Berarti adalah merupakan turunan pertama. Maka yang kedua nanti F2, F3, F4. Maka sesungguhnya ternyata tanaman anaknya itu tidak akan jauh dari induknya. Semua. Makanya ini nanti akan terbacalah dari semua ya. Tentang kemudian dengan hukum Mendel pertanian bisa diketahui tentang bagaimana membuat bibit lebih unggul. Maka sekarang itu bisa diciptakan pohonnya kuat, buahnya besar, kemudian buahnya lebat, rasanya manis, baunya harum. Dulu ada pohonnya kuat, tapi buahnya banyak. Ya, itu ya. Jadi dulu begitu. Udah gini aja ya. Daripada pakai itu ribet perasaan tadi. Ya, proses ceng. Ya. Jadi begitu Bapak-bapak ya. Jadi pahami teknologi yang sedang terjadi sekarang ini luar biasa. Ya. Bahkan dalam segala hal teknologi itu, makanya sekarang Bapak bayangkan. Dulu untuk bicara lewat telepon aja hanya orang tertentu. Sekarang mana bika orang-orang di bawah. tadi di kebon pakai video call. Lagi ngapain, Dedi? Papa lagi mancul. Nah, inilah pola pikir kita pun harus berkembang. Ya, tadi semua. Maka nanti Abah akan membahas tentang kodo dan kodar ini adalah mungkin agak sedikit keluar dari pemahaman Bapak. Kalau Bapak mau menerimanya silakan. Kalau enggak, jangan dulu ditolak. Karena kalau begitu Bapak tolak, maka pemahaman itu akan hilang di hati Bapak. Maka pada suatu saat ternyata pemahaman itu terjadi, Bapak sudah terlanjur menolak. Inilah yang harus kita husnudon pada segala perkara tadi semua ya. Jadi pahami ya, tentang manusia pun sekarang ternyata Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Kan Bapak kan udah tahu ini kan. Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Karena apa? Di Solo saja sudah ada manusia, tulang-tulangnya manusia bisa diuji. Ternyata umurnya dengan pakai hukum teori karbon. Nanti ada lagi pakai teori uranium. Pakai uranium itu 1 miliar tahun bisa ketahuan. Ini tulang apa ini? Cicak apa toke? Ketahuan. Walaupun udah jadi batu sekalipun. Makanya kalau sekarang uji DNA seseorang duriat, gampang. Sekarang asal ada rambut, ada apapun bagian daripada itu mudah dari semua. Tinggal dia berani apa kagak. Dari semua. Ya, inilah yang harus dipahami ya tadi.
Cuma dari 4 orang yang Abah kenal dia menguji ternyata jauh. Gitu kan. Akhirnya inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Di antara yang sudah menguji adalah Bapak Quraisy Shihab tadi semua. Kayak Gil Siraj tadi semua. Kan itu duriat semua. Tapi kan faktanya bukan ya semua. Jadi ya ini tentang DNA ya, tentang DNA. Jadi DNA itu tidak akan bohong tadi semua. Nah, termasuk Bapak sekarang kenapa nasibnya begini. Nah itu ada kepengaruhan dengan DNA tadi semua. Maka inilah sebetulnya kenapa aktivitas manakib, dzikir, khataman setiap habis sholat. Karena Bapak sedang membuat record DNA Bapak itu dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Inilah yang Bapak tadi. Ya. Tinggal nanti dari dzikir itu direalisasikan. Karena bukan dzikir doang, bukan manakib doang, bukan sholawatan doang. Di ujung-ujungnya kita harus menjadi manusia yang pemaaf, manusia penyayang, manusia yang berehan, manusia tadi. Karena kenapa sekarang Bapak banyak tidak diberi? Karena dulu Bapak pelit. Ya. Kenapa sekarang serba susah? Karena dulu Bapak banyak nyusahin orang. Jadi itulah rekaman dari DN. Nanti kita akan bahas tadi semua. Ya. Jadi pahami oleh kita semua bahwa manusia ini bahkan konon kalau kata Profesor Buya Sakur sih diperkirakan Nabi Adam yang zaman kita ini adalah Nabi Adam yang ke-100 kurang lebih semua ya. Dan kan buktinya kan kemarin di Inggris di Perancis ditemukan anak panah yang setelah dilihat ternyata usianya 3 juta tahun. Padahal Nabi Adam aja baru sampai 9.800 tahun Nabi Adam yang kita. Nah itu tadi semua. Makanya inilah berbicara tentang qada dan qadar, maka kita akan nanti membahas masalah itu tadi semua. Tentang siapa kita mungkin 500 tahun yang lalu, siapa kita 1000 tahun yang lalu tadi semua ya. Makanya kalau Bapak klik nanti di Google tentang silsilah Mama Gentur, maka di awalnya siapa silsilahnya itu? Pertama Arjuna, kemudian Abimanyu, kemudian Parkesit tadi semua. Itu pasti manusia itu sebelum Nabi Adam tadi semua ya. Jadi ngomongin kayak sekarang wayang golek itu tentang itu ternyata dulu ada. Maka kemarin di grup Ma'rifat ada yang bicara. Apakah kan suka dikatakan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang dibawa adalah Islam. Yang dibawa agama oleh baginda Nabi itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Kalau begitu tadi jelas Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Karena siapa Hindu? Karena animisme jauh. Animisme, dinamisme. Kemudian masuk ke Hindu, masuk ke Buddha, nanti semua. Makanya kenapa? Mama Gentur saja, nanti Bapak klik aja di YouTube, silsilah Mama Gentur. Semua. Dan ternyata di penghujungnya adalah menjadi seorang waliullah tadi semua ya. Maka mau nggak mau Pak, ya berbicara tentang qada dan qadar adalah berbicara tentang kelahiran kembali tadi semua. Maka inilah kenapa di dalam dikatakan oleh Tuan Syabul Qadir di sini adalah hatta abdatin nubuwatu ila ruhi adam al Muhammadi khatamir risalata wal hadi minad dolalati fa arsalahu ila haula'in nasil ghafilina liyabtaha basyiratahum tadi dikatakan min naumil ghaflati fayad'uhum ilallahi ta'ala wa wisalihi wa liqa'i jamalihi. Karena sedikitnya manusia yang mampu kembali tuh. Berarti kan lementu kembali ke mana tuh? Berarti kan dari mukadimahnya sedikit manusia yang bisa kembali. Berarti lolobana tuh kembali. Di mana? Di dia deui. Tadi semua. Maka inilah yang Bapak bilang tadi. Pahami tentang hal ini supaya nanti Bapak menjadi orang yang hebat tadi semua. Karena selalu nanti pada saat orang mengatakan, wah nasib saya, takdir saya udah begini. Ini bahaya tadi semua. Ya. Maka nanti di dalam bab bagya celaka Tuan Syabul Qadir juga membahas tentang bagya dan celaka itu sudah ditetapkan dan perut ibu tadi semua. Nanti itu pun jangan salah nafsirkan lagi tadi semua.
tadi ya. Makanya nanti kita akan coba bahas tadi ya. Jadi katakan dalam mukadimah ini, karena sebelum nanti kita ngomongin qada dan qadar, kita pahami dulu tentang tadi. Nah, sekarang kita di sini dijelaskan bahwa sedikitnya manusia yang bisa kembali itu adalah sehingga kerasulan nur makhluk yang pertama diciptakan nurnya, tapi kemudian kenabiannya diutus terakhir, yaitu adalah baginda Nabi. Dari nur Muhammadnya nanti adalah diutus baginda Nabi, karena banyaknya manusia yang tidak bisa pulang tadi semua. Ya. Tapi kembali Allah menjelaskan kemarin surat Waqiah, ternyata orang yang bisa langsung balik itu cuma wa qalilun minal akhirin. Sulatum minal awalin, banyak di awal, wa qalilun minal akhirin, sedikit di akhir. Pantas. Maka di sini pun Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskan sedikit manusia yang bisa kembali ke negeri asal. Nah, kemudian di dalam bab bahagia dan celaka dikatakan adalah bahwa manusia itu akan menghadapi dua, bahagia dan celaka. Nah, selama ini barangkali Bapak bisa, takutnya saya mengatakan bahwa saya ini jadi orang kecil oleh siapa? Oleh Allah itu. Kemudian selama ini saya bertampang jelek oleh Allah. Selama ini saya ini termasuk orang yang menderita oleh Allah. Ini yang tidak diinginkan. Ya, tadi semua. Karena makanya nanti Bapak harus mengerti antara apa yang terjadi adalah mana hukum Allah tadi semua. Jadi jangan sampai, maka Abah suka membuat perumpamaan begini. Sesungguhnya qada dan qadar itu seperti bahwa di alam ini sudah berlaku hukum sunatullah tadi semua. Jadi seolah-olah ada resep Allah untuk membuat seseorang itu, contoh, seorang anak yang ganteng tadi, itu tentu dari orang tua yang, ya tadi kan DNA-nya pindah. Tadi. Jadi sesungguhnya pada saat ibunya ganteng, ibunya cantik, bapaknya ganteng, maka anaknya, kalau perempuan cantik, kalau lelaki ganteng. Jadi jangan lagi nanti berkata bahwa nanti, biar kita ini sudah mulai biar faham nanti. Jadi memang dulu kan pernah dengar kita, umur, jodoh, pati, rezeki, udah ditetapkan oleh Allah. Ini yang harus dipahami. Benar demikian, hukumnya dibuat oleh Allah, tetapi yang memilih hukum itu, yang melaksanakan hukum itu adalah kita. Maka sudah dikatakan oleh guru-guru kita. Dikatakan oleh guru kita semua. Apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada diri, akibat ulah diri. Tadi semuanya. Maka itulah kenapa juga Nabi dan Rasul dari awal tidak ada yang pernah menyalahkan Allah dan tidak ada yang menyalahkan manusia lain. Yang salah diri kita sendiri. Tadi semua. Makanya nanti Bapak akan paham, ternyata yang membuat kisah Bapak sekarang ini masing-masing, diri kita masing-masing. Tadi. Maka dikatakan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi tentang qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah zaman ajal. Itu bahasa Imam Asy'ari. Dan sementara yang disebut takdir adalah merupakan ketetapan Allah. Jadi seolah-olah qada mah proposal, takdir mah udah terjadi tadi. Maka nasib bisa selama belum terjadi itu bisa dirubah. Ya. Imah mau condong tadi. Sebelum roboh, kita renovasi dulu, kita ganjal dulu. Maka disitulah kita diberikan ranah akal dan ikhtiar tadi semua. Ini ya, Bapak harus siap ya memahami tentang qada dan qadar ini. Bapak pahami biar nanti Bapak ini di dalam kehidupan nanti menjadi orang yang hebat tadi semua. Ya. Tadi Abah jamin di kehidupan yang tadi ya, tapi semoga semuanya bisa rojiun kepada Allah. Termasuk orang yang diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Cuma itu hanya akan terjadi kepada orang yang sudah iman kepada qada dan qadar, khairihi dari Allah wa syarrihi dari Allah. Tapi pahami,
benar, khairihi dari Allah, wa syarihi dari hukum benar dan hukum salah itu adalah hukum Allah tadi. Kata Allah, kalau Bapak misalnya tadi ingin, kata Abah suka contoh, bikin es batu. Allah sudah bikin hukum secara sunnatullah. Maka dalam Quran, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Dan kita tidak bisa merubah sunnatullah. Kalau ingin membukukan air, apakah masuk ke freezer, apa masuk magicom? Freezer. Tuh. Jadi kalau Bapak ingin es batu, berarti Bapak jangan salah. Disitulah kita dikasih ranah akal dan ikhtiar. Tadi semua. Jadi nanti pahami ya. Jadi hukum Allahnya adalah resepnya. Itulah sunnatullah tadi semua. Tetapi bagaimana? Makanya tadi jangan pernah lagi kita menuduh Allah. Yang membuat aku tampangku hitam adalah Allah. Yang membuat hidungku pesek adalah Allah. Yang membuat rezekiku kecil adalah Allah. Tidak. Allah itu adil tadi semua. Sebagaimana matahari adil, menerangi siapapun dia, raja, presiden, petani, nelayan, semuanya diterangin oleh mata. Nah, inilah, jangan sampai kita beribadah kepada Allah, tapi kita syuudzon kepada Allah. Berarti kalau begitu yang membuat kita hidung pesek siapa? Tadi salah hidung Bapak. Tadi. Makanya lihat aja. Si Jayan sama si Ryan agak mirip-mirip Abah nggak? Ah, iya. Wah, mungkin ke anak Agus. Si nanti Gus. Si nanti udah teh. Si Farhan. Wow. Farhannya ke Agus. Karena kromosomnya dari Agus. Dari semua. Inilah ya, pahami tentang hukum ini. Karena setelah kita makanya di dalam Allah itu hanya akan membuat undang-undang. Maka disitulah kita diberikan ranah akal kita semua tadi. Ya. Jadi, tapi Allah juga tidak akan semenang-menang. Misalnya gini, kamu bikin miskin ya. Kalau kamu misalnya duitnya udah setiap hari itu kamu dapatnya cuma 50.000. Bapak itu 100.000 ya. Yang sana 1 juta. Yang sana sehari 10 juta. Kira-kira Allahnya yang kayak begitu, itu Allah adil atau Allah nggak adil? Nggak adil. Nggak adil. Kamu pesek ya, yang sini mancung. Kamu meganteng, ini menjelek. Tadi. Kemudian tadi, kira-kira Allah yang kayak gitu adil nggak? Enggak. Maka ginilah, setelah kita kenal diri, kita kenal pada Allah, akhirnya ngerti hukum Allah. Allahu Akbar. Allah sedikit pun tidak akan pernah, makanya innallaha la yadlim syai'an walakinna nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Pak, matiin dulu deh ya. Allah tidak akan mendolimi siapapun tadi. Walaupun sedikit tadi semua. Makanya itulah kenapa dari Nabi Adam sampai baginda Nabi pun waktu dilempar di Taif, beliau tidak menyalahkan orang Taif, tapi menyalahkan diri sendiri. Makanya inilah yang harus kita pahami tentang hukum-hukum Allah. Supaya nanti pada saat kita tidak sesuai dengan apa yang harapan kita, kembalikan yang salah diri sendiri. Nah, kalau begitu berarti kita ini telah salah kayak tadi. Makanya pada saat Bapak makan obat tadi, yang menyembuhkan siapa? Allah atau obat? Allah. Tapi yang suruh milih obat siapa? Kita. Makanya ada orang pusing kepala, ada yang cocok dengan bodrek. Kayak gitu, saya mah nggak cocok bodrek katanya dengan paramek. Karena dari pengalaman masing-masing. Berarti kesembuhan bagi dia mah bodrek, kesembuhan bagi dia mah paramek, kesembuhan bagi dia mah puyar cap 17 dari semua. Inilah maka kita seolah-olah kita dalam mencari kehidupan, solusi kehidupan itu kayak kita mencari obat waktu sakit. Sama saja pada saat Bapak tadi ingin masak nasi, pasti masukkan ke meji. Itulah sunatullah. Maka begitu rukun masak diikuti, jadi nggak nasi? Jadi. Tapi nanti kenapa Bapak suka menyaksikan orang kok biasa-biasa aja, sekolahnya biasa-biasa aja, tahu-tahu sukses.
Karena itu adalah rekaman DNA di kehidupan yang sebelumnya. Kenapa ada orang itu kayaknya ke dia? Orang banyak yang memberi pada dia. Itulah dari kehidupan yang sebelumnya. Nantilah maka kita pahami. Makanya kata Abah, jangan dulu nolak, paham ini. Karena kan yang selama ini hidup cuma sekali. Kalau begitu Allah nggak adil. Datangnya beda-beda. Dari mulai sebelum Nabi Adam datangnya beda. Masa akan dihukum bareng? Datangnya beda-beda. Kemudian umurnya juga beda. Nah sekarang keempat, fakta yang keempat. Kalau umur, yang menentukan umur siapa? Kembali diri kita. Ajal Allah. Yang menentukan umur kita. Tadi. Coba Bapak masih percaya mungkin Bapak kepada Allah. Kamu mah 20 ya. Kamu 40. Ada lagi kepada bayi. Kamu mati di perut aja. Nanti kamu udah setahun lahir mati. 5 tahun kamu mati ya. Nanti kamu mati yang tabrak mobil ya. Itu kira-kira Allah gak begitu? Gak mungkin. Setelah Bapak kenal pada Allah, ternyata mustahil hal yang demikian itu terjadi. Semuanya adalah pilihan kita. Maka kenapa di dalam itu wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakaha, yang membersihkan hatinya akan selamat. Wa qad khaba man dasaha, yang sedang mengotorkan hatinya, tidak berzikir, dia sedang membuat kitab kecelakaan kepada hidupnya di masa akan datang. Karena maaf, kita ini jangan muluk-muluk lah semua, ya. Dan Allah sudah mengatakan yang bisa golongan sabikun, yang 4 golongan tadi siapa? Anbiya, sidikin, kemudian syuhada, wasalihin. Itu hanya wa qalilun minal akhirin. Maka disitulah kita akan ketemu surga dan neraka dalam kehidupan. Maka nanti setelah memahami tentang takdir, tentang qada dan qadar, tentang hukum-hukum Allah, maka nanti pun kita akan memahami tentang surga dan neraka. Nanti Bapak pun kesana lagi, Bapak akan lihat, oh si Fulan teh sedang di alam barzah. Oh mulai kelihatan, oh dia itu sedang mendapat siksaan kubur. Nanti makanya Abah bilang tadi, kenapa Abah mampu melihat orang dalam siksaan kubur? Kenapa Abah mampu melihat orang dalam neraka dan surga? Karena setelah mengenal diri, mengenal Allah, kemudian kita memahami tentang qada dan qadar. Tak satu pun Allah, bahkan kepada iblis sekalipun, Allah berbuat dolim. Kan ada katanya ayat-ayat adzabun alim tadi. Kemudian dikatakan yang dalam ayat itu adalah bima padukul adzab, adab yang pedih, adab yang berat, adab yang, siapa yang buat adab itu? Ternyata kita sendiri. Jadi pada saat Bapak tadi menanam ganja tadi, maka yang akan mendapatkan dampak kalau ditangkap polisi siapa? Kita sendiri. Jadi awal sederhananya ginilah ya tentang qada dan qadar itu, bahwa Allah itu membuat resep sukses tadi semua. Kayak tadi, kalau mau masukkan air jadi batu adalah ke kalau mau mendidihkan air adalah bukan magicom, ke kompor atau ke apalah. Tadi semua. Walaupun pakai profesor, doktor, bahkan pakai kiai, pakai tawasulan dulu. Ngapain? Saya ingin mendidihkan air, tapi dimasukkan ke freezer. Jadi nggak? Mual. Nah itulah, paham itu. Kalau saya profesor doktor, saya kiai haji, bahkan saya Habib. Kenapa? Ayo kita tawasul dulu, kita salawatan 1 miliar kali. Kenapa? Mau memasukkan air ini supaya jadi beku, tapi masuk ke termos. Inilah tentang sunatul. Makanya kenapa? Orang Thailand sukses nggak? Sukses. Orang Inggris Barat semua sukses nggak? Sukses. Mereka nggak pakai dalil, tapi mereka menemukan sunatul. Buktinya apa? Thomas Alva Edison menemukan listrik. Orang hanya kafir aja, kita terang aja pakai siapa?
Sekarang ada bisa teknologi live begini. Siapa yang membuat? Mereka. Itulah musyahadah dari mereka. Jadi kita ini orang Islam ini gawe hente hayo nyarekan kafir tadi. Tapi unggal poe tiap hari menggunakan alat-alat ciptaan orang kafir. Kafir. Begitu ke Mekah naik pesawat. Kafir. Begitu naik telepon pakai HP. Kafir. Begitu mau pergi naik mobil. Menang saha? Inilah pemahaman yang ngaco selama ini tadi semua. Padahal apa kata Allah? Allah itu menghargai orang yang banyak ya. Bahkan baginda Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Yang banyak. Nanti Bapak setelah paham ke sana, ternyata bukan sholat, ternyata bukan puasa, ternyata bukan dzikir. Pantas kata Tuan Syekh Abdul Qadir, orang yang memberi makan suatu orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Pahami ya? Jadi sekarang apa yang sedang kita alami itu kenapa ada di sini? Karena masih ada rekaman jejak napas Bapak tadi semua. Rekaman jejak napas kita dulu pada saat berbuat salah pada orang, pada siapapun, maka hari ini di alam dunia ini kita sedang menerima pembalasan tadi semua. Ya. Dulu di kehidupan yang lalu kita pernah berbuat dosa, mungkin berzina, mungkin berjudi, mungkin mabuk, maka Allah utus kembali untuk membersihkan daripada segala kesalahan tadi semua. Ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir ada tentang bahagia dan celaka adalah tadi. Maka dikatakan ilam annan nasa la yakhlu min hadaini al-qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin. Dikatakan bahwa manusia tidak akan lepas dari bahagia dan celaka. Dikatakan adalah faida ghalabat asanatuhu wa ihlasuhu ay anna tubdalul nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syakawatihi. Jadi pada saat kita artinya bahagia bila kebaikan dan keikhlasan lebih banyak, artinya nafsanianya telah diganti dengan rohania, maka celakanya akan ditukar dengan bahagia. Jadi sesungguhnya Bapak ini sekarang sedang menukar celaka dengan bahagia. Tadi. Makanya tadi kenapa Abah katakan dalam surat Al-Isra ayat 18 ya. Surat Al-Isra ayat 18 yang Abah sering bacakan adalah tentang manusia yang akan didapatkan melakukan amal dunia, amal akhirat, tapi diniatkan untuk balasan sekarang. Tadi dikatakan man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Jadi man kana barang siapa yang menghendaki al ajilata kehidupan sekarang ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu maka kami segerakan baginya di dunia apa yang akan kami berikan, tapi akan mendapatkan balasan. Kata Allah adalah summa ja'alna lahu jahannama, di akhirat nanti dia akan dimasukkan neraka jahanam. Nah akhirat itu apa lagi? Maka kata apa? Jadi yang disebut akhirat itu sekarang Bapak lagi ada di dunia. Setelah Bapak lepas jasad dari ruh, kehidupannya lagi kembali lagi di sini, namanya disebut kehidupan akhirat tadi. Karena yang hidup itu ruhnya. Sekarang Bapak hidup di jasad dengan ruh. Pada saat jasad ini, cangkang yang ini habis tadi, maka keluarlah cangkang itu. Bahasanya ke alam akhirat. Nah, tapi yang disebut akhirat nanti itu ternyata dunia juga nantinya. Tadi semua. Artinya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sedang menerima. Makanya jangan salahkan agama lain yang lebih benar. Tadi semua. Makanya silakan Bapak mau terima dulu atau enggak terserah. Kalau pemahaman Abah udah bulat bahwa sesungguhnya manusia itu, dan Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan tadi di dalam Muqaddimah Syirul Asrar bahwa sedikit manusia yang bisa pulang, dan dinyatakan oleh Allah di dalam surat Waqiah bahwa orang yang menjadikan sahabikun itu yang betul-betul diundang ada bighairi hisab itu adalah sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Semua. Maka hari ini harusnya Bapak sedang menulis kitab baru. Nanti Abah akan bahas dari ayat yang sebelumnya. Hari inilah kita sedang menulis kitab baru. Dan stoplah
tadi hal-hal yang buruknya akan terus menerus tadi. Ya. Maka tadi kenapa Nabi Adam yang ke-100 tadi semua. Bahkan pernah Abah Anom pun pernah berkata dulu, Abah teh 3 kali. Tuh, Abah Anom mursyid, beliau pun mengalami 3 kali. Nah, tapi 3 kali dihitung apakah sebagai pada saat beliau udah masuk thariqat, tapi nggak tahu juga dari mulai sejak diciptakan ruh. Ruh kan diciptakan bareng nggak? Bareng. Jadi pengertian dalam surat Yasin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu adalah tentang undang-undangnya tadi. Makanya tadi hitobnya kepada apa? Kepada siapa? Maka ada hitob ini, ada hitob ini, ada hitob ini, ada hitob wadni, ada hitob taklifi tadi semua. Ya. Maka hari ini kalau ingin mari kita tulis kitab yang indah buat diri kita. Biar dalam kelahiran itu pada saat di akhirat. Nah itu tadi kata Abah juga. Kalau ngomongnya nggak kenal diri, nggak kenal Allah, pasti soal dunia di sini, akhirat di sono. Tadi, selalu begitu ya, susah, tidak akan pernah paham tadi semua. Dan tidak akan ada perubahan tadi semua. Ya. Padahal Tuhan Abdul Qadir, bahkan baginda Nabi Muhammad diutus itu kata Tuhan Abdul Qadir, karena sedikitnya manusia bisa pulang, maka akhirnya Nur Muhammad dalam Allah dohirkan kerasulan kepada Muhammad bin Abdullah. Bayangkan, lihat dalam kitab Dadir. Baginda Nabi Muhammad itu sebelum ruhnya kan sudah ada. Kan itu untuk memilihkan orang tua itu sampai susah. Tadi. Memilihkan orang tua. Siapa kira-kira nih? Buat mulia orang seperti Muhammad ini cocoknya orang tua siapa? Makanya ibunya bernama Aminah. Tuh. Setelah dilacak siapa Aminah itu? Ditarik ke atas semungkin 1000 tingkat ke atas. Adalah orang yang tidak pernah ternodai sedikit pun. Suci dia. Makanya nama Aminah juga nggak umum waktu itu. Makanya baginda Nabi Muhammad itu adalah sangat amanah dari semua. Makanya pahami coba tentang kisah Nabi. Kenapa ayahnya Abdullah? Nggak umum juga saat itu Abdullah. Bahkan nama Muhammad pun tidak umum. Nah, dari seorang laki-laki yang suci, Abdullah luar biasa. Kalau kita mungkin dari bapak kita, kakek kita mungkin masih kiai. Jangan 100 tahun kalau badog gabeh. Dan kitalah yang akan menerima karma untuk menyelesaikan tugas mereka. Kitalah yang akan memperbaiki tadi semua. Lewat apa? Rekaman DNA tadi semua. Ya. Jadi yang terjadi sekarang ini seolah-olah bapak ini sedang digelarkan film dari rekaman dari DNA. Satu sel itu bisa menampung jutaan data. Dan di dalam tubuh kita miliaran sel tadi semua. Maka maaf, ada orang yang sudah bisa membaca seseorang itu. Abah belum pernah ketemu orangnya, tapi dia bisa membaca bapak ini 2000 tahun lalu sebagai apa? Coba. Tadi 2000 tahun lalu kamu sebagai apa? Tadi semua, ya. Dan maaf yang ada Abah beberapa orang yang pernah ke sini, dia mengaku saya ini sudah 20 kali. Bagi orang-orang tertentu. Makanya kenapa yang disebut mursyid itu siapa? Yang disebut rasul itu siapa? Arwah muqaddasah yang sebetulnya udah rojiun diturunkan balik ke sini untuk membimbing orang-orang yang linglung tadi. Bagaimana mau pergi ke Allah? Qada dan qadar aja nggak ngerti. Tadi semua, ya. Makanya di surat Al-Isra ini dijelaskan, makanya kita melakukan amaliyah sekarang ini. Kenapa kita dalam hikam, dalam apa-apa sering bahas tadi semua. Udah, jangan tuntut Allah dengan hal-hal yang sebetulnya apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah tadi. Kalau dengan Allah mudah, tapi yang susah itu dengan manusia. Itulah kenapa Abah tadi kemarin bahas ya. Kenapa dosa jinah itu lebih besar daripada gibah? Al-gibah itu asyaddu minal jinah. Coba, jinah itu perkara besar. Tapi kenapa Allah Rasul mengatakan al-gibah dosanya lebih besar daripada jinah? Ternyata setelah dibahas oleh ulama, gibah itu tentang manusia. Ingat itu. Dosa dengan Allah. Allah katakan dalam hadis qudsi, sebanyak buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak ranting yang ada di muka bumi ini, sebanyak pasir yang ada di muka bumi ini, aku maafkan. Allah Raufur Rahim, Allah Ghafurur Rahim.
Tapi manusia kadang-kadang hal sepele tidak bisa memahami. Itulah kenapa dalam Quran faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah dengan manusia akan ketemu. Maka hari ini konsepnya kepada kita, kalau ingin membuat kitab yang baik pada kita, biar kita tidak ada karma lagi dari manusia lain. Ada orang nipu kita, ada orang nempeleng kita, ada orang ngejelekin kita, ada orang tadi semua, ada orang pada saat kita butuh nggak ngasih pinjaman pada kita, itu akibat perbuatan kita kepada dia. Tapi yang Abah rasakan tidak. Bahkan kata Abah juga, Abah di Belanda hayang jengkol yang putih, ya Allah hayang jengkol ayah tuh. Abah pernah punya pengalaman di Laos, kemudian di Vietnam tadi semua, bahkan pernah di di Nantung dan di Hangzhou. Itu luar biasa pengalaman yang sulit diterima ku akal. Tapi ternyata pada saat maaf ya, karena pada saat mungkin di periode dulunya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka peribahasa, lakukanlah amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang buat akhir. Nanamlah kamu sekarang Hendy. Nanti mungkin namanya jadi dewa. Mungkin namanya nanti jadi Usman. Mungkin namanya jadi Somad. Makanya tiba-tiba orang di muka bumi usahanya sih biasa aja. Capek kagak apa. Tapi kayaknya brok lagi. Kentut jadi duit. Nonyok jadi duit. Orang ingin ngasih aja sama dia. Tapi ini tadi Abah rezeki pete di Belanda pun dikirimin. Ini rumah tanggaan sebelahan. Pohon petenya ngerondai ke kita. Cuma kelet. Sampai habis panen gak pernah nongol satu biji pete. Itu akibat salah siapa? Diri san. Makanya sekarang tadi jangan pernah dendam. Jangan pernah marah. Itulah tadi. Bahkan kata pengersa Abah, kita harus mampu menyayangi orang yang menyakiti. Itulah cara memutus. Maka jangan pernah dendam dibalas dendam. Ingat kisah Singosari. Ken Arok dibunuh sama Ken apa namanya? Tunggu sama Tung membunuh Ken Arok. Ken Arok membunuh Toh Jaya. Ken Arok dibunuh oleh Ken Norton. Coba. Ya. Lihat semua kisah babat kerajaan di Jawa. Kalau dia membunuh, akan dibunuh. Dia membunuh. Terus begitu. Makanya kata Abah tadi, kenapa dalam Islam itu ada kisos? Kisos. Kata Abah juga. Jadi yang sekarang orang-orang maaf, jangan aneh kalau Bapak menyaksikan, kok kenapa si Pulan ya matinya dimutilasi? Coba. Kenapa matinya dibunuh? Kenapa matinya tertabrak? Dia pernah nabrak. Itulah keadilan Allah dari semua. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Ketabrak takdir. Kalau sudah ngomong takdir ketabrak, berarti nyalakan siapa? Itu yang tidak boleh. Karena setelah Bapak kenal Allah, demi Allah, sebiji jarah pun Allah tidak akan pernah mendolimi kita. Kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Pahami ini. Makanya tadi baiklah sama manusia. Baik sama manusia, baik sama guru, baik sama semua manusia, baik sama orang tua. Semuanya akan berbalik. Jadi ada mungkin dari jemaah yang ngadu sama Abah, kenapa anak saya? Jangan tanya anakmu. Bagaimana kau lakukan pada ibumu dulu? Makanya sekarang kalau ibu masih ada sekarang, kalau perlakuan anak kita kurang ajar, susah taatnya, susah ininya, segeralah temui ibu kita. Mohonlah kepadanya. Dari semua. Karena itu karma akan terus bergulir. Kau menyakiti ibumu, kau akan disakiti anakmu. Anakmu akan disakiti. Terus begitu. Makanya hentikan itu. Itulah hentikan dari semua. Dari sekarang buatlah karma yang baik dari semua. Ya. Sekaligus dari semua. Nah, kalaupun terjadi keburukan pada kita, terimalah itu sebagai adalah balasan, adalah pelunasan hutang yang kita lakukan. Mungkin di periode ini atau periode yang lalu. Semua. Sekarang Bapak percaya juga pada Allah yang menentukan. Bapak umurnya 20, 40, 50, 60. Sekarang Abah udah keliling dunia. Ya. Lihat, sejak tahun 90 yang terus umurnya makin panjang adalah satu negara. Namanya Jepang.
Jepang itu rata-rata kematian itu di atas dulu tahun tahun 2000 itu masih 70. Sekarang udah 100 tahun. Rata-rata kematian orang Jepang itu 100 tahun. Jadi jangan lagi kita dolim lagi kepada Allah. Yang menentukan umur Allah. Hukumnya Allah. Kalau kamu makan racun begini-begini, kamu yang makan racunnya. Tapi udah ada hukum sunatullah, kata Allah. Kalau kamu makan ini beracun, mati. Yang membunuh siapa? Diri dia sendiri. Makanya kenapa kita selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata pengarang sahabat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akulah yang dhalim ya Allah. Aku yang dhalim. Berhenti menuduh siapapun mulai hari ini. Maka hari inilah perbaikilah kehidupan kita. Mari belajar menyayangi orang-orang tadi semua. Kalau perlu belajar menyayangi orang-orang yang tadi. Mulailah belajar berbagi. Jadi demi Allah Pak. Nanti Bapak akan paham tadi semua. Tadi ya. Bahkan Tuan Abdul Qadir pun sudah membahas di sini. Kenapa dikatakan bahwa kita ini, maka kata Abah bahwa Bapak ini sedang merubah nasib tadi semua. Ya tadi. Karena sedang, jadi kehidupan sekarang itu, makanya kenapa di surat Al-Isra ayat ayat 12 kata Allah wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran Bapak digantungkan buku tadi semua, digantungkan di leher kalian masing-masing. Buku nang siapa? Diri kita masing-masing. Menyakiti orang, menodai orang, menampiling orang, memberi pada orang. Tinggal Bapak berapa banyak melakukan kebaikan di sini. Itulah Raqib dan Atid. Semua akan mencatat tadi semua. Siapa Raqib dan Atid? Dohirnya adalah di napas kita. Maka kata Allah, kau gunakan apa napasmu itu? Karena napas itu pada saat keluar, napas pada saat masuk ke dalam adalah ruh. Pada saat napas masuk, kata Profesor Kagami adalah kita ini sedang menyusun kromot, merekam tadi semua. Setiap kejadian akan direkam oleh DNA yang ada dalam tubuh kita tadi semua. Ya. Direkam semua, baik direkam, buruk direkam. Maka Abah punya yakin bahwa Raqib dan Atid itu adalah DNA dan kromosom. Karena tidak ada yang bisa lari dari itu semua. Dan sekarang sudah bisa dibuktikan. Ada seorang profesor namanya Profesor Kagami, dia bisa mengatakan bahwa kromosom itu bisa dirubah. Nah, artinya berarti takdir bisa dirubah. Nasib bisa dirubahlah catatan kromosom yang ada pada di situ. Dengan apa? Ngaji, baca Quran, sholawatan, dzikir. Kemudian banyaklah berbaik kepada orang. Banyak memaafkan orang. Terus setiap hari, ya Allah, maafkanlah seluruh manusia. Ya Allah, maafkanlah. Dan banyak mendoakan manusia. Tapi kalau Bapak justru melahirkan dendam, iri, dengki, hasud, itulah kenapa kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang membersihkan hatinya. Karena pada saat hati bersih, pikiran akan menjadi bersih. Pikiran yang baik akan menjadi perkataan yang baik. Itu kata Imam Ghazali. Perkataan yang baik akan menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan menjadi nasib. Tuh. Makanya hati-hati. Kata Allah, Anna inda dhonni abdi. Aku tergantung pada sangka hambaku. Jangan pernah kita menuduh Allah. Hati-hati. Ya. Segala apa yang, makanya tadi, wa ma min hasanatin fa min Allah. Tapi kalau seandainya dalam melakukan kebaikan, sandarkanlah, karena kita tidak punya daya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan kecuali kebaikan itu ditolong oleh Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Pada saat kita berbuat dosa, karena Allah itu adalah Allah al-haq. Mustahil Allah itu menjerumuskan kita berbuat dosa. Maka buruk katakan oleh kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Pahami ya? Jadi maka Abah kenapa kata Abah juga? Abah jamin kalian di kehidupan yang akan datang selama istiqomah seperti ini. Syukur kalau bisa langsung rojiun. Karena kita sudah punya guru yang rojiun tadi semua. Tapi kalau ternyata guru kita pun tidak ini karena tadi tidak mudah ya kita untuk menjadi murid seorang mursyid.
Kita boleh ngaku murid kepadanya. Dari semua. Ya. Tapi belum tentu beliau mengakui kita. Tapi mudah-mudahan beliau mengakui kita semua. Karena tadi Allah katakan di surat Waqiah, nanti itu hanya 3 kelompok saja. Tadi semua. Tadi ya. Dan yang benar-benar bisa rojiun hanya sedikit tadi. Wa qalilun minal akhir. Tadi semua. Ya. Nah, digantungkan di leher kita. Ini adalah kitab yang kita tulis dalam kehidupan sebelumnya. Bapak di sini ada membunuh. Maka nanti pada saat Bapak sudah mati, ya. Kemudian makanya tadi, kenapa di NU itu nggak ngikutin di Arab? Nyuri, potong tangan. Nyuri, potong tangan lagi, makin pendek. Nyuri, potong tangan yang kanan, ngikutin semua. Nyuri lagi, potong tangan kaki. Nggak usah. Itulah kenapa NU, saya paham sekarang kenapa dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu merumuskan tentang undang-undang itu adalah kita tidak menjadi negara Islam, tapi kita cukup menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila tadi semua. Karena sudah benar tadi semua. Karena orang itu akan ada hukum kisos itu akan terjadi dengan sendirinya. Makanya kalau Bapak menyaksikan orang ini kok baik banget tiba-tiba dibunuh, itu adalah baik dalam pandangan kita di sini. Ya, tadi semua. Tapi pada saat dia dibunuh itu dia lunaslah hutangnya. Tadi semua. Makanya kenapa? Termasuk juga dalam dosa zina. Kenapa akan dirajam tadi semua? Nggak perlu. Karena nanti pun dia akan mendapatkan balasannya dalam kehidupan yang akan datang. Tadi semua. Ya. Nah, semuanya tadi bisa dirubah oleh kita. Karena innal hasanat yubhinas syai'at. Lakukanlah. Kalau kita banyak bikin kotor, kalau minyak rapot kita ini banyak merahnya, ayo rubah sekarang. Rubah sekarang. Bikin catatan yang indah. Kitab yang indah. Yang akan nanti digalungkan. Kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Nanti Allah akan keluarkan kembali kitaban. Kitab yang baru. Sekarang Bapak sedang menjalankan kitab yang dibikin dulu. Tapi sekarang bersamaan itu disebut, inilah kodok. Kodok itu data. Kodar fakta. Ya. Maka bisa sama antara data dan bisa juga antara data dan makanya tadi katakan semua kodar adalah kodok, tapi tidak semua kodok akan menjadi takdir. Maka disitulah ada ranah akal, ada ranah ikhtiar, ada ranah doa. Disitulah kita bisa merubah. Sebagaimana Umar bin Khattab pada saat ada taun, kemudian dikatakan ya ya Amirul Mukminin, di sana kampung yang akan kita tuju terjadi bencana. Kalau begitu kita rubah takdir kita kembali. Karena belum terjadi berarti takdir itu bisa dirubah. Tadi sebagai tadi. Yang tidak bisa dirubah itu yang sudah selesai. Tadi semua. Nah, kalau sebelum itu terjadi pada kita, berarti kita ada ranah ikhtiar. Itulah Allah kasih kita akal. Disitulah Allah kasih kepada kita. Kenapa disuruh mencari ilmu? Kenapa kita harus berikhtiar? Udah. Yang kalau saran Abah, jalanin seperti sekarang. Jalanin ekonomi seperti sekarang. Tadi semua. Mulailah ingat-ingat barangkali dalam otak kita ini siapa nih. Ya, yang saya pernah dolimi. Ya. Maka dari sekarang, putuskan karma itu. Dengan minta maaf kepadanya. Kalau menyakit duit, bayar hutangnya. Makanya akan selalu ada bahasa kan, orang yang punya hutang di dunia akan ditagih di akhirat tadi. Jadi kalau hari ini Bapak dicolong, dia itu sedang nagih. Kalau hari ini Bapak ditipu, yang nipu itu sedang nagih duitnya sendiri. Semuanya. Kan, segala apa yang terjadi pada diri, akibat ulah diri, akibat perbuatan diri. Maka yang bisa menyelesaikannya adalah diri kita masing-masing. Maka itulah yang Abah sering ajarkan tentang doa. Doakanlah orang-orang yang pernah kita dolimi. Kemudian maafkanlah orang-orang yang pernah mendolimi kita lebih dahulu. Jadi sebelum kita mohon, ya Allah muliakanlah orang-orang yang pernah kami dolimi. Barangkali dengan ucapanku, perbuatanku, dengan apapun yang aku tidak sadari maupun yang ku sadari. Dimanapun mereka berada, ya Allah. Apakah mereka masih dohir? Apakah sudah di alam arwah? Ataukah sudah balik lagi ke sini? Makanya ada orang tiba-tiba, dia mau dapat untung, namanya peribahasa yang tiba-tiba untungnya apa namanya? Dapat rezeki nomplok. Padahal bukan rezeki nomplok.
Orang itu mendoakan supaya ya Allah berikanlah dia rizki yang itu. Karena dia punya dosa, akhirnya tiba-tiba dia najong emas, najong berlian. Itu makanya tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi intinya kata Abah, jangan berbuat dosa, ya. Tapi terutama kepada manusia. Kalau pada Allah kan tadi. Tapi walaupun begitu jangan sampai wah, dah Allah maafkan dari jina dah. Nah, jangan. Ya. Coba lihat lagi. Kenapa doa riba diumpamakan riba itu seperti memperkosa ibunya di masjid 60 kali. Kenapa? Karena riba itu berkaitan dengan orang ada yang dirugi. Kenapa ijon itu haram? Karena kembali menyangkut ada orang lain yang dirugikan. Jadi ternyata Allah menghukum keras kepada kita yang berbuat salah kepada manusia lain tadi semua. Ya. Tapi kepadanya Allah itu Ghafurur Rahim, Al-Afu, Al-Ghafar, atau Allah itu Maha Pemaaf. Ya. Asal kita mau bertobat, cukup katakan ya Rabb, tidak ada lagi rahmatmu lebih besar daripada murkamu. Allah itu langsung mengampuni, dijamin oleh Allah. Tapi yang susah itu manusia. Maka yang membuat manusia itu berulang-ulang, itulah karma dengan manusia. Kalau Bapak punya masalah dengan 1000 orang, dan Bapak harus ketemu dengan 1000 orang itu, bisa di satu zaman, atau bisa setiap orang satu zaman. Itulah harus pahami oleh kita, ya. Makanya hati-hati suudzon pada makhluk dari semua kita. Makanya kita harus saling doakan. Makanya tadi hablum minallah harus disertai dengan hablum minanas tadi semua, ya. Jadi kalau kalau kita tidak bisa berbuat baik pada manusia, minimal kita jangan merugikan orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain. Minimal jangan berbuat buruk pada orang lain. Semua, ya. Nah, setelah dikalungkan kemudian Bapak lahir, kemudian kata Allah di mana meninggal tadi, wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban. Kita baru lagi. Kalau kemarin mungkin di sini rezekinya letik jadi kondektur. Wah, sekarang ini rezekinya jadi direktur. Kemarin dagangnya cuma online. Tadi cuma online. Enggak mau jadi pengusaha gede, bari soleh. Bapak mending mana? Usaha letik bari toleh atau usaha badag bari soleh? Nah itu. Ini udah duit letik, kedai ibadah lagi. Aduh, nah itulah ya, pahami oleh kita. Digantungkan lagi di leher kita, kemudian makanya kenapa mereka itu dikatakan telah selesai hisab, mereka akan mendapatkan kitab catatan dari tangan kanan. Yang disebut tangan kanan itu kalau udah ngomong kanan kiri tadi, berarti tangan kanan itu adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di kehidupannya akan datang. Ya, tadi. Jadi pahami ya tadi semua. Jadi Bapak berseri-seri melihat catatan buku. Makanya di bawahnya dilanjutkan ayat Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasiba. Bacalah tuh kitab untukmu, kamulah yang menulisnya. Jadi kalau sekarang kamu ditempeleng, jangan marah kepada aku ya. Jangan, ya Allah, kenapa aku ditempeleng sama orang ini? Kata Allah, kamu yang nempeleng dia dulu. Ya Allah, kenapa ya dia ini menipuku? Kata Allah, kamulah yang menipu dia dulu. Udah sayang, gitu. Allah sayang kedua-duanya. Maafkan. Nah, ya. Maka dibahasa dalam kitab hadis, dalam apa nanti di akhirat, orang itu dihitung hisabnya. Nah, silakan Bapak mempercayai yang mana. Cuma kalau Abah tadi, percayalah, siapapun yang kenal pada diri, kenal pada Allah, dia pasti akan memahami semua rahasia ini. Kenapa? Bahkan nanti kita bisa bertemu dengan mereka. Makanya dalam surat keberapa tuh tentang orang yang mendapatkan nikmat kubur. Tadi semua. Itu jangan dikira di jero kubur eta. Didiodoi imana gede. Tapi dia nggak kasih tahu. Misalnya kita tetangga nih, dia rumahnya gede. Semua kesenangannya ada dan soleh dia. Dia tuh ingin ngomong,
tadi kepada orang itu, tapi dia nggak dikasih izin oleh Allah, maka di situ bukan basyaro tapi istabsyiru ya. Jadi bahasanya itu dia itu ingin ngomong tapi tidak diberikan kemampuan untuk sebenarnya gua mau udah mati. Gua itu enak kayak begini, punya rumah lega, mobilnya bagus-bagus. Sebetulnya gua mah udah manen tanaman yang gua tanam dulu. Cuma dia nggak bisa ngomong itu. Ya. Makanya sekarang lah bagi kita adalah apa namanya. Nah, itulah kenapa Abah pernah bahas di dalam tafsir Fahrul Raji, ya hati-hati. Kalau seandainya kita leheng kalau kembali lagi jadi manusia. Jangan pernah kita berbuat syirik. Itulah kenapa Allah katakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sekarang jangan datang ke Gunung Kawi, jangan bekerja sama dengan jin. Kemudian kita ingin kaya, kita ngepet, kita apalagi cari pesugihan dan lain sebagainya. Itu berat hukumannya. Karena Allah tidak akan memaafkan. Maka tubuhnya kemana? Dikatakan di dalam tafsir dari surat Al-An'am, dikatakan dahabal qailuna bitanasuhi ila annal arwaha al-basyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'arifil haqqati wa bil akhlaqit tahirati fa innaha ba'da mautiha tankulu ila abdanil muluki. Tuh ya. Jadi kalau orang nanti bahwa ruhnya manusia itu pada golongan bahagia, sesungguhnya yang disebutkan mereka menatap wajah Allah berbahagia. Makanya dalam Quran disebutkan sofan itu adalah para manusia yang sudah kembali. Kitalah malaikat itu. Maka dikatakan manusia itu bisa melewati batas malaikat. Kalau ruh al-kursinya kita sudah kembali. Mereka menatap wajah Tuhannya berseri. Karena Allah itu hanya akan duduk dengan malaikat, bukan dengan manusia begini. Nah, dikatakan. Kemudian dikatakan dikatakan kalau dikatakan bahwa yang barusan ila annal arwahal basyariyata adalah inkanatan, bahwa ruh manusia dari golongan bahagia itu taat kepada Allah dan ia disifati dengan makrifat hak dan berakhlak suci tadi semuanya dan bil ma'rifatil haqqi bi akhlaqit tahirati adalah dengan berakhlak suci, maka dia fa innaha ba'dal mautiha, kemudian setelah dia kematiannya itu kemudian tankulu ila abdani, maka dia akan berpindah ke badan malaikat. Kemudian dikatakan warabama qalu innaha tankulu ila mukhalitati alamil malaikati. Terkadang mereka golongan ini berkata bahwa ruh tersebut berpindah kepada pergaulan alam malaikat. Jadi dari sekarang pun sesungguhnya pada saat Bapak sudah sampai pada martabat malaikat, itulah tadi yang Abah tidak bisa cerita tadi semuanya. Makanya tadi tidak semua yang bisa kita tahu itu tidak untuk diceritakan. Cuma jelas sudah intinya silakan rasakan sendiri nanti ya. Dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tankulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka dia berpindah ke dalam golongan hayawan. Maka dalam surat Al-Isra ayat 50, manusia dijadikan besi dan batu. Ruhnya masuk karena besi jeung batu. Aduh, berarti eta mah lila. Moal bisa naik mobil tah. Paling-paling eta si besi teh dijieun mobil. Tadi. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan, bahkan aku bisa menciptakan kalian menjadi makhluk yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Itu surat Al-Isra 53-nya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang tentang menjadi monyet dan bab kirodatan wal khanajir. Banyaklah ya sebetulnya ayat-ayat dari dalam itu ya. Bahwa manusia. Contohnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha minha khalaqnakum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Berarti kalau Allah katakan dari tanah aku ciptakan, ke dalam tanah aku masukkan, kemudian aku ciptakan kembali kamu dari
tanah. Berarti kalau begitu yang dimaksud oleh Allah ayat itu adalah ayat kata Allah innal insana dalam Quran itu bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Berarti pada saat manusia dilahirkan lagi dari tanah, itu berarti adalah manusia itu kembali lagi ke sini tadi semua. Maka jangan aneh, kata Abah juga, kalau Bapak suka merasakan kayaknya pernah ketemu orang ini ya. Kayaknya saya pernah ke sini ya. Ini kayaknya pernah, saya lagi duduk di sini, ada orang itu datang. Itu begitu. Itulah pernah terjadi dengan Bapak. Bahkan maaf, hari ini Bapak lagi taklim sama Abah. Kita pernah bertemu, pernah taklim bersama. Cuma mungkin Abah mudah-mudahan Abah mah termasuk orang yang diturunkan teker ngajak. Tapi ya bisa jadi saro yang ente can bisa balik. Ya. Kan tadi ada manusia yang kembali diturunkan oleh Allah, seluruh aulia itu, anbiya itu diturunkan balik ke sini. Maka disebut arwah al-muqaddasah. Arwah yang sudah rojiun seperti mursyid semua nabi diturunkan adalah untuk menyadarkan orang-orang yang masih linglung di alam dunia ini untuk bisa pulang kembali kepada Allah. Ya. Jadi katakan di sini kan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati, maka ruh tersebut adalah golongan celaka, bodoh, maka ia berpindah ke dalam tubuh binatang. Ya. Maka nanti Abah ada kitab lah dari kitab Syekh Mu'i dari semua ya. Ada manusia yang masuk jadi lubang, ada yang jadi kebebek dan lain sebagainya. Makanya cita-cita nah yang kawin boga istri bidadari 40 dijamin jadi bebek jantan ya. Surga menang awewe 40 bebek. Makanya kenapa dalam hukum matematika berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Tapi kalau berapapun amal ibadah yang Bapak tapi dibaginya, misalnya Bapak ingin, kemarin Abah bahas, Bapak ibadah sholat, Bapak ingin surga, berarti sholat dibagi surga, hasilnya itu ternyata neraka. Harusnya berapapun yang Bapak sedekahkan, berapapun kebaikan berlakukan dibagi dengan kosong, karena kita tidak pernah melakukan itu. Allah lah yang melakukan hasilnya Allah akan membahas tak unlimited. Tadi makanya kan bigoiri mayyasha bigoiri hisab tadi semua. Rezeki sekehendak Allah tadi semua. Termasuk kembali pada Allah, tersekehendak Allah, bukan kehendak kita. Tadi semua. Ya. Makanya tadi kalau seandainya sholat, zakat, puasa, haji, Quran dibagi gini, misalnya tadi Bapak sedekah 1000, Bapak ingin mendapatkan balasan 2 kali, berarti 1000 dibagi 2. Artinya gope. Allah bakal nggak ganti 500 perak. Makanya tadi kenapa dalam Quran itu setiap orang bersodakoh seperti sebiji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Kata Allah dia pun wallahu yudhaifu limai. Kalau seandainya ikhlasnya bagus, ridhonya bagus, akan Jadi makanya tadi pada saat kita melakukan kebaikan tadi, ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Lihatlah semua kebaikan yang kita lakukan, dzikir, sholawat, ilmu semuanya adalah fadl Allah, pemberian Allah, karunia Allah, bukan kita. Jangan pernah kita merasa pede dengan amal tadi semua. Jangan merasa pede dengan ilmu tadi semua. Berapapun ilmu dibagi kosong, maka hasil ilmunya akan tidak terhingga, akan diberikan kemampuan musyahadah bahkan mukasyafah. Allah buka rahasia dirinya. Ya. Tapi kalau seandainya ilmu dibagi dengan misalnya supaya jadi duit, maka ilmu itu akan menjadi siksa kepadanya. Tadi. Ya. Makanya kemarin Abah bilang tadi, ulah menta lamun teu boga, ulah nolak lamun dibere, ulah nahan lamun ai terima kasih. Itu konsepnya. Jadi dikirnya ulah. Kalau bagi orang yang sudah dikir la ilaha illallah, aplikasinya ulah. Pertama, jangan pernah minta kalau tidak punya. Jangan menolak kalau diberi. Dan jangan menahan kalau sudah diterima oleh kita. Ya. Jadi itu ya di dalam surat kitab Tahrir Raji ini dijelaskan tadi semua. Wa kullama kana tilkal arwahu aksyara syaqawatan wa istihqaqa li adabi naqalat ilal badanin hayawanin
akhosa wa aksyara syakoan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina lagi, lebih banyak celakanya dan kesusahannya. Jadi hayam geus keunah-ngeunah, geus gudak-gudak awewe isuk, siap beurang dipencit. Begitu enak lagi, jadi deui nongol, pencit. Jadi lagi nongol, pencit. Jadi bahan pahami ya tadi semua. Makanya kita ini, ya Allah karim. Inilah ya yang harus aduh tadi harus kita pahami. Mudah tadi jam berapa mulai? Jam 9 ya. Nah ini ya, bahwa sesungguhnya Abah mungkin dari ini bisa jadi itulah bahwa ternyata yang kita lakukan sekarang itu, Bapak sedang menulis kitab kita sendiri. Maka itulah yang akan dilaporkan pada saat malam nisfu Sa'ban. Itulah kenapa dalam thariqat kita diperintahkan sholat khair 100 rakaat. Di dalam setiap rakaat 10 kulhu. Insya Allah banyak Abah kalau membuka sekarang. Kenapa kita itu sholat khair dengan 100 rakaat? Dan setiap rakaat adalah kulhu. Karena begitu dibuka, siapa yang membaca kulhu 1000 di malam nisfu Sa'ban, maka seluruh catatan buruknya terhapus sudah. Maka yang naik ke atas itu adalah merupakan buku-buku yang indah tadi. Dibalik tuh oleh Allah. Itulah luar biasa. Maka alhamdulillah kita sudah belajar untuk mengamalkan sholat sunat khair, sholat sunat nisfu Sa'ban 100 rakaat tadi semua ya. Bari ikhlas, teu ngharepkeun surga, teu ngharepkeun minta pahala, tidak ngarepin bahwa kita habis sholat 100 rakaat minta isukan dagang jadi lancar. Nah, karena berapapun amal yang kita Bapak lakukan, dibagi apa yang Bapak inginkan, 0. Ya, 0. Itulah kenapa kita harus ibadah itu. Dan iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyanahum. Ya Allah, kata iblis, aku telah engkau sesatkan. Padahal iblis, Allah pun tidak pernah mensesatkan iblis. Iblis itu sesat karena prasangkanya sendiri, syu'udon kepada Nabi Adam. Dengan anggapan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Itulah kesalahan iblis. Maka jadi kalaupun sekarang kita hati-hati. Karena sudah bertorikot, sudah belajar dikir, sudah manakib, kita merasa lebih baik dari orang lain yang belum tori. Itu iblis juga. Ya. Jadi kita ini setiap kebaikan yang kita lakukan ini syukuri. Bahwa sesungguhnya inilah karunia Allah. Jadi bisa ibadah, bisa tahajud, bisa duha, bisa sholat. Itulah kesayangan karena karunia Allah. Bukan dengan sholat, bukan dengan duha, dengan tahajud. Justru kita untuk menjajah Allah. Itulah balasannya. Bahwa Bapak ini akan dijadikan orang yang bahagia, ditarik oleh Allah untuk melaksanakan sholat, dikir, semua lakukan rukun Islam dengan baik. Bukan sebaliknya. Ya. Mungkin karena tentang qada dan qadar ini masih panjang, ya mungkin ini Abah sebut juga bagian 1, ya. Mungkin cukupkan sekian, nanti kita akan bahas lagi, akan rinci tadi semua. Abah akan ceritakan lagi fakta tadi semua. Bahwa umur itu tidak ditentukan oleh Allah tadi semua. Umur itu yang menentukan panjang dan pendek diri kita. Ingat itu. Jangan pernah lagi tadi semua. Yang menentukan panjang dan pendek. Ada lagi nanti pertanyaan, kenapa bah dalam perut? Katakanlah begini, wah dia mati karena dia tidak pernah berikhtiar untuk menjaga kesehatan dirinya. Tapi buktinya bah dalam perut mati. Ingat, ya, Abah kan sudah pernah nulis dalam buku Abah, dalam buku Mulih Kejati Melangkah Asal. Kenapa banyak anak-anak mati dalam kandungan? Karena ibaratkan meja, ya, orang tua itu adalah bahannya sudah keropos. Maka nanti kalau Bapak ngerti hukum Mendel, nanti udah Bapak ngerti hukum genetik, baru ngerti Bapak. Ternyata ibu dan bapak itu pada saat ada gen letal, maka anak yang terlahir itu lemah dari semua. Lemah. Maka bahkan karena saking lemahnya itu ada yang kakinya kecil,
kemudian dalam keadaan tidak normal dan lain sebagainya. Nah, makanya di dunia barat itu sekarang sudah umum bahwa mereka itu sebelum menikah itu dicek gennya dulu. Misalnya apakah keturunannya penyakit paru-paru, penyakit apa? Karena tadi ada kalau gennya laki-laki itu ada kan XY. Kalau perempuan XX. Jadi pada saat X bertemu dengan X, anak bapak perempuan. Pada saat X dengan Y, maka anak kita adalah laki-laki. Maka itulah kenapa di barat mah anak laki jeung awewe geus diprogram dijieun hak anak awewe anak laki. Kita ini ketinggalan zaman, makanya anak kita dorong sekolah lah di semua ya. Bahkan inilah yang harus kita pelajari. Bahkan punten nanti di bab berikutnya Bapak akan tahu kenapa Bapak jadi laki-laki, kenapa istri kita jadi perempuan. Ternyata yang pilih bukan Allah lagi, kita juga. Karena tadi kalau yang milih Allah, nanti kan ada yang karena suka protes, kenapa ya Allah aku diciptakan perempuan? Ada yang perempuan gitu ya. Akhirnya jadi lesbi. Dia ke laki-lakian, nolak dia pada kodratnya. Tapi ada lagi yang Mas Boy. Kembali, segala apa yang tidak masih ada sisi tidak disukai atau disukai, itu pasti bukan dari Allah. Ternyata juga setelah Abah pahami, kita jadi laki-laki itu adalah pilihan kita semua. Tapi Abah jamin nih, ya laki bakal jadi laki ya. Maka kata Abah, maaf. Kalau kajian kiai geledegan, nggak kenal diri, nggak kenal Allah, lahir jadi awewe. Pahami? Karena hakikat manusia itu adalah ada tubuh, ada ruh. Hakikat tubuh itu perempuan. Makanya perempuan itu adalah hanya pendamping laki-laki. Makanya pada saat penciptaan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, aku ciptakan pasangan untuk kaummu, dari bangsamu, dari kaummu yang sejenis. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya dengan tadi plus dan min hurung lampu, plus dan min mobil disada, plus dan min kipar mutar, plus dan min tapi plus dan plus lesbi, min dan min homo, boro-boro keluar orok, begitu keluar koneng. Ya. Inilah ya nanti pahami. Jadi nanti Bapak akan paham tadi semua ya. Maka tadi kenapa di dalam pemahaman umum lelaki itu imam bagi perempuan tadi semua. Tetapi secara ilmu makrifat bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ruh pemimpin dari badan. Nah, dunia ini yang dohir adalah perempuan hakikatnya. Makanya kenapa padi itu disebut Dewi Sri. Tuh, laki awewe tah. Awewe tadi semua. Dan alam dunia ini disebut bumi pertiwi, ibu pertiwi. Tadi. Nah, makanya pusatnya disebut ibu kota. Jasad kita inilah perempuan tadi semua. Maka nanti kita akan belajarlah tadi semua tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi, larikan pada diri. Bagaimana kisah Musa dan Khidir, larikan pada diri. Karena kalau tidak dilarikan pada diri, Quran itu hanya dongeng. Tadi. Tidak pernah menjadikan akhlak kepada kita. Ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi. Tadi. Cuma kembali lagi, kalau Bapak merasa masih ragu, jangan. Ya, silakan. Mungkin, Bah, saya mempercayai yang dulu aja. Ini Abah udah bahas, nanti Abah bahas tentang bab ke 12, 11 dan 12 dari kitab Syiru Asrar. Tuan Syekh Abdul Qadir pun sudah membahas betul di sini. Ya. Bahwa ternyata bahagia dan celaka itu adalah kitalah yang memilihnya tadi semua. Allah antar saja. Makanya kenapa dalam iman pada qada dan qadar khairihi masyarihi minallah. Undang-undangnya Allah. Karena Allah sudah rancang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kemudian manusia dilahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Makanya tadi. Walaupun Bapak pada saat di alam arwah kenal dengan Allah, diberi pokok apa? Diberi pokok. Maka kenapa? Kenapa alam yang di sini manusia itu sebetulnya satu udah pernah mati loh. Hanya orang-orang tertentu yang tahu.
hanya orang-orang tertentu. Saya itu udah 4 kali. Dulu 2 kali jadi awewe, terus jadi lelaki, terus akhirnya jadi awewe deui. Hanya orang tertentu yang tahu. Karena kebanyakannya tidak tahu. Kayak Quran tadi. Mereka itu ingin ngomong. Sebetulnya, misalnya, kamu tuh susah ya. Sebetulnya kamu tuh, ayo mati buruan. Supaya kamu bisa, apa yang kamu tanam dulu, akan kamu panen. Cuma kan dia nggak dikasih. Makanya sampai hari ini, dari mulai manusia pertama nggak ada yang ngomong. Sebenarnya, itulah yang rahasia yang dijaga oleh Allah dari kita. Tapi bagi orang tertentu Allah berikan kelebihan untuk melihat itu. Ya, alhamdulillah Abah juga sedikit banyak. Tadi makanya menyaksikan semua. Sahaya, kenaon ayeuna kunaon di dia. Kenapa lagi kerjaan begitu? Kenapa sedang ketipu? Ya, karena semuanya adalah kembali kita. Makanya tadi, kenapa orang tua dulu kita suruh doa apa? Nur buat. Jangan sampai apa yang terjadi buruk pada orang tua terjadi pada kita. Karena pada dasarnya kita ini sekarang sedang mensafati orang tua kita dari ratusan tahun, ribuan mungkin tingkat sebelumnya. Kitalah yang sekarang. Maka itulah yang disebutkan konsep anak soleh. Jadi anak soleh itu begitu. Makanya disebutkan anak soleh itu bisa mensafaati orang, bahkan mensafaati seluruh keluarganya. Ya. Itu saja yang kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan, mohon maaf atas kekurangan. Tadi ya, terima kasih pada semuanya. Tadi lenyepan. Mungkin nanti kan Abah nih rekam nih, dengerin. Ada yang masih ragu, nanti pada saat pertemuan di pengajian malam minggu yang akan datang atau malam Rebo, kita bahas lagi adalah bagian yang kedua tentang nanti. Nah, Bapak ini sekarang milih apa pekerjaan? Akhirnya nanti kita pun ketahuan. Kira-kira cocoknya naon ya? Nah, itu sebetulnya tadi semua. Tapi kembali tadi semua. Ya. Apa yang sudah kita jalani sekarang ini, jalanin aja dulu tadi semua. Karena sekarang sedang bayar hutang. Inilah tadi alam hisab tadi semua. Tadi. Baik akan mendapatkan baik, buruk akan mendapat buruk tadi semua. Tadi ya. Tadi. Nanti terakhir bagian ketiga Abah akan berikan konsep bagaimana supaya kita selamat. Karena persoalan kita dengan manusia. Nanti amalia-amalia harus kita lakukan supaya kita nanti ya. Termasuk bagaimana merubah umur, jodoh, pati, rezeki bisa dirubah semuanya dari semua. Ya, bisa dirubah dari semua. Asal kita mengerti cara merubahnya dari semua. Karena Allah sudah membuat undang-undang hukum kepada kita. Kalau kita benar hukumnya kayak tadi, masukin air ke dalam kulkas jadi beku nggak? Beku. Oleh orang gila beku nggak? Beku. Berarti nggak butuh ilmu kan? Tapi benar sesuai dengan sunatul. Sekarang kayak kita, kayak nyari sini, nggak ketemu, ya nggak ketemu, karena bukan cocok dari sini, tadi semua ya. Jadi, segala apapun dalam perkara, makanya tadi dalam berobat, kenapa sakit itu adalah ada obatnya, karena dan Allah nyuruh kita ikhtiar dalam berobat supaya kita mengerti sesungguhnya siapa yang menyembuhkan. Ternyata obat itu berbeda setiap orang obatnya beda. Biar orang itu sadar bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan tadi semua. Ya, itu obat. Dan nanti dalam dagang, dalam usaha, dalam bekerja sama. Walaupun kita kerja di air, ternyata orang itu kerjanya gas atau gas terus, ternyata di air dan gas lain, ternyata tanaman. Begitu, kan cocok tuh. Nah. Kesuksesannya 100%. Kenapa? Kayak memasukkan tadi air ke freezer jadi bak 100% enggak? 100% selama prosedurnya sesuai dengan sunnatullah terjadi. Kenapa selama ini banyak terjadi? Bapak rumusnya salah. Itu aja ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus.